kondisi sekarang ini, kemudian juga bersifat kompleks, lingkungannya bersifat dinamis, terjadi ketergantungan satu sama lain. Nah, ini yang terjadi, dan juga bersifat ambigu, lingkungan itu tidak kita kenali ya, dan juga di luar daripada keahlian kita dalam memprediksi ya. Nah, itu kondisi-kondisi lingkungan bisnis sehingga memerlukan strategi yang kita sebut tadi strategi lincah ya. Jadi kelincahan, kegesitan dalam bisnis itu sekarang itu bisa dianggap sebagai suatu strategi pada masa sekarang. Nah, kita mengenal, mungkin adik-adik mahasiswa di Bengkulu juga sudah pernah belajar bahwa bisnis itu, lingkungan bisnis itu ada faktor-faktor lingkungan umum yang pengaruhnya dirasakan untuk semua perusahaan di dalam suatu industri. Misalnya adalah faktor-faktor politik, faktor-faktor ekonomi tentunya, faktor-faktor sosial, teknologi, faktor-faktor misalnya juga lingkungan dan sebagainya, banyak yang berpengaruh yang tadi menciptakan lingkungan itu berubah-ubah dan ketidakpastian. Demikian juga di dalam lingkungan industri ya. Mungkin bagi yang sudah sempat belajar manajemen strategik, ada analisis yang namanya Five Force Analysis, Competitive Analysis ya, dari Michael Porter, di mana untuk bisa unggul dalam persaingan, sebuah perusahaan harus memperhatikan ada 5 kekuatan yang bisa mempengaruhi. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan yang dalam satu industri yang sama pada saat ini, yang bersaing dengan di dalam industri yang sama. Kemudian juga ada kekuatan dari supplier ya, supplier itu yang memasok input-input bagi proses produksi, operasi di perusahaan. Ada juga kekuatan dari pembeli, buyernya, ada tekanan dari produk substitusi dan juga potensi masuknya pendatang baru. Nah, itu semua kan mempengaruhi ya, lingkungan industri itu juga dirasakan. Nah, itu juga bisa berubah-ubah. Dalam kondisi sekarang ini sulit diprediksi ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam definisi dari strategic agility ya. Secara singkat didefinisikan bahwa strategic agility itu adalah kemampuan sebuah organisasi untuk melihat perubahan yang ada di dalam lingkungan bisnis secara eksternal, lingkungan eksternal maupun internal di dalam perusahaan sendiri, tempat mereka beroperasi. Dan perusahaan harus mampu secara cepat melihat adanya perubahan-perubahan yang bisa menimbulkan peluang maupun juga bisa menimbulkan ancaman bagi setiap perusahaan. Nah, ketakasan strategis adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan tentunya tetap punya daya saing kompetitif dengan mengenali dan memanfaatkan peluang serta mengidentifikasi potensi ancaman dan bisa mengurangi dan mencegah terwujudnya ancaman itu dari awal. Jadi perlu antisipasi dari awal. Kemudian dalam pemahaman itu juga pengembangan ketangkasan, kelincahan strategis adalah membuat pemimpin bisnis itu harus kompeten untuk mengenali perubahan di pasar di mana perusahaan itu beroperasi, dan perubahan itu bisa berdampak baik maupun buruk, dan tentu dengan perusahaan juga harus cepat menerapkan atau bertindak dengan ide-ide baru. Nah, inilah pengertian secara
definitif daripada agility itu. Jadi bagaimana kelincahan strategis bagi sebuah perusahaan. Nah, ini definisi yang mungkin lebih komprehensif dari McKinsey misalnya menyatakan bahwa organisasi yang agile itu adalah organisasi yang secara cepat dapat mengkonfigurasi ulang strategi-strateginya, strukturnya, proses orang-orang, teknologi menuju atau memanfaatkan peluang, menciptakan nilai dan melindungi nilai organisasi. Ini adalah definisi bagaimana organisasi yang lincah tadi menurut McKinsey. Dan kemudian sebuah perusahaan bisa meningkatkan kelincahannya, kelincahan strategisnya dengan beberapa cara, faktor-faktor yang harus dipunyai oleh sebuah perusahaan. Misalnya adalah kemampuan dalam antisipasi, ya. Jadi anticipating. Harus bisa melihat melampaui kondisi bisnis yang ada sekarang, ya. Jadi harus secara konsisten memantau dan meninjau kebutuhan pelanggan secara internal maupun eksternal. Apa yang dibutuhkan oleh pelanggan di masa sekarang maupun yang akan datang, harus antisipasi ke depan, ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan harus memiliki kemampuan di dalam pemantauan, ya, pemantauan. Bagaimana memantau kondisi pasar, perubahan serta kekuatan industri yang dapat mempengaruhi perusahaan setiap waktu tentunya, ya. Harus memperhatikan apa yang menjadi tren, anomali dalam perubahan-perubahan di pasar dan lingkungan bisnis itu. Kemudian perusahaan tentunya harus responding juga, harus mampu menanggapi kebutuhan pelanggan yang berubah tadi lebih cepat daripada pesaing, lebih cepat dari pesaing yang menjadi saingan di perusahaan. Membuat keputusan juga harus cepat dan tentunya sebuah keputusan juga harus efisien. Ini yang sangat perlu sekali. Kemudian juga adalah faktor bisa cepat beradaptasi, ya. Beradaptasi, bersikap fleksibel gitu, tidak rigid, tidak kaku, terbuka terhadap pengerjaan ulang proses yang ada di dalam bisnis, prosedur bisnis saat permintaan baru yang muncul, ya, atau dengan seiring dengan perubahan bisnisnya. Jadi ini ketangkasan organisasi juga dalam menyesuaikan struktur organisasi. Nah, itu yang tentunya di dalam sebuah perusahaan yang ingin menjadi lincah, ingin menjadi tangkas di dalam persaingan. Nah, ini kalau kita lihat, kalau disingkat seperti ini, business agility adalah bisa bagaimana memantau, merespon dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, maka akan melahirkan business agility, perusahaan-perusahaan yang agile, ya, yang bisa cepat beradaptasi, memanfaatkan perubahan-perubahan tadi. Nah, tentunya di dalam hal ini strategic agility harus kalau kita turunkan di dalam sebuah perusahaan, tadi perusahaannya harus tangkas, ya, bisnisnya harus tangkas, harus lincah. Kemudian secara organisasi juga, struktur organisasi mestinya harus lincah, ya, cepat merespon, bisa berubah cepat untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan tadi. Nah, bisa juga merubah atau kelincahan di dalam produknya harus
cepat menyesuaikan dengan perubahan misalnya selera konsumen dan sebagainya. Demikian juga tentunya tools yang ada di dalam perusahaan, ada mesin-mesin, misalnya peralatan-peralatan yang harusnya bisa fleksibel, mudah untuk menyesuaikan dengan perubahan itu tadi, tuntutan dari konsumen yang berubah. Demikian juga di dalam sebuah bisnis tentunya diperlukan juga karyawan-karyawan yang lincah juga, tidak hanya manajemennya, tidak hanya organisasi, tapi juga secara individu karyawannya juga harus menerapkan kemampuan kelincahan tersebut. Nah, ini yang tentunya secara menyeluruh dalam suatu bisnis tidak secara terstruktur menjadikan sebuah organisasi itu, perusahaan itu menjadi tadi lincah dalam menghadapi persaingan yang dalam kondisi lingkungan bisnis yang begitu kompleks, begitu cepat berubah, ketidakpastian dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat maka strategic agility itu mempunyai tiga unsur, yaitu yang pertama adalah sensitivitas strategik, kemudian fluidity resource-nya, sumber daya, fluiditas sumber dayanya, kemudian juga kesatuan kepemimpinan, leadership unity. Nah, ini pemahamannya adalah strategic sensitivity adalah bagaimana perusahaan melihat, menempatkan peluang dengan cara pandang yang baru, ya. Dengan persepsi yang tajam, selalu sadar akan adanya hal-hal yang berubah di dalam lingkungan bisnis. Nah, kemudian tadi faktor yang kedua adalah adanya kesatuan kepemimpinan, ya. Leadership unity adalah pengambilan keputusan di dalam perusahaan itu harus bersifat kolektif dan setiap orang di dalam organisasi punya komitmen terhadap keputusan yang diambil oleh keputusan strategis yang diambil oleh di manajemen puncak di dalam organisasi itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perusahaan itu harus mempunyai kemampuan memobilisasi, menempatkan sumber daya dan kapabilitas perusahaan yang cepat dan efisien. Jadi kita tahu mungkin yang sudah belajar manajemen strategik, kalau di dalam pandangan resources based view, bahwa keunggulan bersaing itu dilandasi oleh sumber daya dan kapabilitas perusahaan yang unik, yang menciptakan yang namanya core competencies. Nah, yang ini diharapkan sebuah perusahaan tentunya sumber daya kapabilitas tadi ini juga bisa dimobilisasi dengan cepat ketika menghadapi perubahan lingkungan, ya, terutama di pasar konsumennya, ya. Nah, di dalam hal perusahaan manufaktur, perusahaan pabrikan, manufacturing, maka tentu saja banyak juga faktor-faktor yang harus disiapkan agar secara manufaktur perusahaan itu juga lincah untuk menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, ya. Banyak faktor tentunya, termasuk dari partnership, ya, misalnya para suppliernya, kemudian juga dari distributornya, ya, tim-tim yang mengelola distributor fisik dan sebagainya.
Ini semua harus menjadi lincah juga semuanya. Jadi tidak hanya manufakturnya yang lincah, tapi juga semua faktor pendukung juga harus mudah untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Jadi harus memberikan suatu respon yang cepat, bagaimana meng-customize ya, produksi itu harus di-customize sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen yang mungkin juga berubah-ubah. Nah, kemudian ya, ini juga di samping manufaktur juga tentu saja harus ada kelincahan juga di dalam supply chain dari perusahaan ya. Tentunya sebuah perusahaan tidak mungkin hanya memproduksi semuanya. Tentu mereka membutuhkan partner-partner. Nah, ini juga tentunya bagaimana suppliernya ya, dari perusahaan-perusahaan yang lebih hulu, yang memasok input-input dalam produksi juga harus bisa sistemnya itu menjadi mudah untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi itu. Ya, tentunya ini memerlukan juga hubungan dengan mitra-mitra, supplier-supplier, sehingga bagaimana mengelola itu, supply chain dari hulu ke hilir itu akan memudahkan tadi juga untuk melakukan perubahan ya di dalam bisnis ya. Bisa dari partner-partner itu juga harus membangun kolaborasi yang baik, kemudian bagaimana juga memanage persediaan barang misalnya, yang harus sinkron juga dengan supply dari pihak supplier dan sebagainya. Itu yang juga harus menjadi suatu hal yang penting di dalam meningkatkan kelincahan supply chains itu yang harus dikelola dengan baik oleh sebuah perusahaan. Nah, tentunya di dalam suatu bisnis, di dalam suatu perusahaan memerlukan juga leadership ya. Bagaimana kepemimpinan yang agile leadership ya. Semuanya harus menyesuaikan. Jadi ada agile strategy, agile leadership, juga budaya perusahaan ya. Corporate culture juga harus mudah untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan tadi. Kemudian juga termasuk tadi adalah SDM-nya ya, karyawannya semua juga tentu ini adalah suatu sistem. Dalam suatu sistem yang memang semuanya harus dirancang, harus dikelola dengan baik agar bisa secara cepat tadi merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Nah, kita melihat di sini misalnya ada contoh sebuah perusahaan yang dianggap berdasarkan berdasarkan kutipan dari majalah Forbes ya, majalah bisnis terkenal di dunia, di mana ada pendapat yang menunjukkan bahwa Amazon itu adalah sebagai perusahaan yang dianggap paling lincah ya. Di mana Amazon telah menjinakkan birokrasi dalam prosesnya menjadi salah satu perusahaan yang paling gesit di dunia ya. Nah, ini adalah Amazon ya. Nah, tentu memang kebanyakan perusahaan yang lebih gesit itu, lebih lincah itu dalam penyesuaian terhadap perubahan lingkungan adalah kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis pada IT ya, IT, information technology. Nah,
Tetapi tidak tertutup juga kemungkinan perusahaan-perusahaan yang lain bisa demikian. Nah, mungkin di Indonesia tentu kita mengenal semua di perusahaan Gojek misalnya, dengan organisasinya yang sangat agile, yang sangat lincah ya, selalu berinovasi dalam memenuhi perubahan tuntutan dari pasar ya, konsumennya. Nah, jadi kita mungkin banyak yang menggunakan jasa ini, setiap waktu kita melihat ada perubahan-perubahan, bisa kita lihat, kita amati itu dari aplikasinya, tapi tentu tidak sekedar itu, juga adalah sistem secara keseluruhan juga tentu harus menyesuaikan di dalam perusahaan Gojek itu ya. Nah, mungkin begini, contoh juga misalnya adalah perusahaan Garuda Indonesia, yang dimana kita tahu di dalam kondisi pandemi ini, kondisi pandemi COVID-19 ini, tentu penerbangan adalah salah satu industri yang sangat merasakan keterpurukan ya, karena jumlah penumpang yang sangat menurun secara drastis lah. Maka kemudian misalnya Garuda Indonesia melakukan perubahan misalnya. Mereka lebih fokus kepada bisnis kargo ya. Di mana mereka misalnya membangun cargo service center misalnya. Nah, ini adalah ini juga termasuk hal yang harusnya dilakukan dalam kondisi lingkungan pandemi seperti ini. Tentunya harus, agar bisa tetap survive bisnis dari sebuah perusahaan, tentunya harus menyesuaikan dengan itu, bisa melakukan perubahan strategi seperti itu. Nah di dalam bisnis secara global kita bisa melihat di sini sejumlah perusahaan besar di dunia juga masuk ke dalam top 10 dari dianggap merek yang lincah ya secara global. Kita melihat di sini ada misalnya Google, ada YouTube, ada IKEA, ada Disney dan lain-lain. Itu adalah termasuk perusahaan yang agile brand ya, yang mempunyai brand yang tadi perusahaannya bisa menyesuaikan dengan cepat perubahan-perubahan sehingga mereka tetap bisa kompetitif di dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah-ubah dan penuh ketidakpastian tadi. Nah, mungkin itu yang secara materi saya sampaikan, Pak Slamet. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi mahasiswa semua, mungkin juga para partisipan yang lain di dalam kuliah ini. Saya kembalikan kepada Pak Slamet. Terima kasih Pak Dr. Zadi. Kawan-kawan, jika ada pertanyaan, karena ini topiknya sangat menarik, bagaimana di era buka, apalagi di era pandemi COVID ini, maka apapun jenis organisasi, terutama organisasi bisnis, harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang sekarang ada. Ya, bahkan tadi 2 hari yang lalu saya baca Pak Jadi ada perusahaan penerbangan di Thailand. Ya. Itu betul-betul tutup penerbangannya, sekarang beralih ke kuliner. Wah. Ya, beralih betul penerbangannya. Iya, iya. Akan dia beralih ke kuliner. Sekarang menjadi branded kuliner di Thailand. Nah, ini penerbangan di Thailand. Jadi seperti itu. Jadi harus mengikuti perkembangan perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Betul, Pak. Di era buka ditambah di era pandemi. Nah, ini silakan kawan-kawan mempertanyakan, boleh mengklarifikasi, boleh. Ini kebetulan Pak Jadi banyak pengalaman di bidang strategi manajemen.
Silakan kalau ada pertanyaan, direct ya, langsung boleh lewat chat, nanti saya bacakan. Silakan. Mohon izin, Pak. Silakan Mas. Ya. Oke, langsung ya, yang lewat chat kemudian, silakan yang langsung. Izin, Pak, saya izin bertanya dengan Pak. Nama Muhammad Aisyah juga, Pak. Muhammad ya. Saya mau izin bertanya mengenai kompetitif rival tadi, Pak. Nah, itu faktor apa yang saya belum terlalu jelas faktor-faktor apa yang menjadi faktor utama dan pendukung dari kompetitif rival yang ada di suatu manajemen strategi gitu. Silakan Pak Dr. Jadi langsung menjawab supaya nggak Anda nanti Iya. dengan pertanyaan yang lain. Silakan. Iya baik. Jadi memang dalam manajemen strategik tentunya tadi perusahaan yang agile tadi kan harus setiap waktu memonitor, harus mensensor kondisi lingkungannya ya, termasuk lingkungan persaingan, perusahaan-perusahaan yang bersaing langsung dengan perusahaan kita ya, perusahaan yang menganalisa maksudnya. Nah tentunya banyak faktor yang dianalisa, bagaimana kita menganalisis perusahaan pesaing itu. Setiap perusahaan pesaing itu mungkin harus dilihat rencana bisnis mereka ke depan seperti apa, bagaimana karakteristik mereka, bagaimana gaya kepemimpinan dari pimpinan bisnis mereka, ya, CEO-nya dan sebagainya, itu juga harus diamati gitu. Nah, mungkin bagi yang sudah belajar manajemen strategik, kita kenal ada 3 lingkungan, ada lingkungan umum tadi yang disebut PES atau PESTOL dan sebagainya, ada lingkungan industri, ada juga lingkungan khusus yang lebih spesifik adalah lingkungan kompetitor yang harus melihat satu perusahaan yang kita anggap bersaing secara langsung dengan sebuah. Jadi banyak yang harus diperhatikan dari pesaing kita itu. Ya mungkin ada yang teori yang namanya the four corner dari Michael Porter ya. Ada alat analisisnya demikian. Jadi tentunya kalau kita menganalisa sebuah perusahaan pesaing, tidak hanya bisnisnya yang sama dalam satu industri yang sama, tapi juga apakah bisnis itu juga memiliki keterkaitan dengan bisnis-bisnis yang lebih hulu atau yang lebih hilir. Nah ini jadi banyak faktor yang harus dianalisa dari perusahaan-perusahaan yang bersaing langsung dengan kita anggap sebuah perusahaan dianggap sebagai pesaing utamanya perusahaan lah begitu. Mungkin begitu Mas siapa tadi, Mas Hasus Salbibilah ya, Muhammad Salbibilah ya. Oke ya, mungkin begitu. Pak, bisa izin melihat yang slide yang mengenai kompetitif rival tidak, Pak? Saya masih ada mau menanyakan hubungan antara beberapa faktor tadi, Pak. Oh, Supplier power, yang 5 tadi ya. Oke ya, sebentar ya. Nah itu ya. Ya. Nah, apakah ada hubungan antara ini kan supplier power itu kan berhubungan terkait terhadap kompetitif rival, Pak ya? Artinya apakah ada pengaruh juga nantinya dengan kekuatan konsumen untuk membeli, Pak, terhadap semua yang ada kaitannya apa enggak? Tadi ada 5 faktor persaingan ya, termasuk kekuatan dari pembeli ya, bagaimana kekuatan buyer yang bisa mempengaruhi terhadap perusahaan yang memasok barangnya ke pembeli tersebut. Pembeli di sini tidak mesti pembeli akhir ya, yang mengkonsumsi, tapi bisa juga perusahaan distributor, perusahaan wholesaler atau perusahaan retailer ya. Nah, jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Misalnya saja kalau distributor itu terbatas, yang bisa mendistribusikan barang perusahaan itu terbatas pada beberapa
distributor saja, maka kalau terkonsentrasi pada sedikit pembeli atau distributor, maka ini akan memberikan kekuatan untuk menekan perusahaan yang di hulunya ya, yang menjual barangnya kepada distributor atau pembeli tadi. Ya, jadi itu ya bisa terjadi kekuatan pembeli tadi ya, terutama bukan pembeli akhir ya, pembeli yang mengkonsumsi akhir, tapi adalah kekuatan distributor, wholesaler dan sebagainya. Karena banyak juga seperti terjadi di Indonesia ini kan banyak distributor-distributor besar yang sebenarnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan grup besar ya, sehingga mereka itu lebih punya kekuatan untuk menekan perusahaan-perusahaan kecil yang akan mendistribusikan barangnya. Seperti itu juga. Sama di sisi supplier juga, kalau penyuplai bahan baku perusahaan itu sedikit, terkonsentrasi hanya pada beberapa perusahaan, itu juga membuat supplier itu punya kekuatan tinggi untuk kekuatan yang lebih powerful untuk menekan harga jual mereka itu, harga jual bahan-bahan baku dan sebagainya tadi kepada perusahaan. Jadi banyak faktor yang kalau kita lihat dari 5 kekuatan persaingan ini, Mas Salbi. Muhammad Kaisu. Iya, Mas Muhammad ya. Semester berapa, Mas? Sudah semester berapa? Semester 1, Pak. Oh, jadi mungkin ya. Ya. Nanti saya belum belajar banyak tanya, Pak. Belum belajar manajemen strategik ya. Nanti akan lebih dibahas nanti di dalam manajemen strategik ya, Mas ya. Oke. Ya, Ya. makasih banyak, Pak. Manajemen strategik. Iya, Pak. Ya, biasanya saya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dibedah terlebih lanjut, bagaimana supplier power mempengaruhi buyer power, memang mempengaruhi. Ya, memang karena nanti ada strategi namanya integrasi vertikal. Jadi di hulu sama di hilir itu berkait semua kalau udah bicara integrasi. Betul, Pak. Diskusikan di area kuliah, nanti lebih detail. Iya. Diskusi nanti. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Dr. Saidi dari Ya, siapa? Esna Wayuni. Bertanya Pak, saya berbicara tentang EGIL, seringkali terdengar implementasi EGIL ini kurang tepat. Nah, nggak tahu nih kok bicara kurang tepat. Padahal ini adalah suasana strategic implementation mestinya. Makanya. Iya. Nah, dia tanya itu Kondisi kok kurang tepat. pandemi ya. Bagaimana seharusnya Pak agar memang bisa diimplementasikan secara tepat. Terus yang kedua, sekarang banyak bisnis yang sudah menerapkan Scrum, SCRUM. Oh, Scrum. Apakah Scrum ini kelanjutan dari Agile, Pak? Ini pertanyaan Betul. Pak dari Haina Wahyuni. Monggo Pak, ini pertanyaan pertama dulu dari Wani. Oke ya, jadi memang itu tadi ya, kalau memang sebuah perusahaan itu ingin menerapkan kelincahan dalam strategisnya, tentu tadi banyak faktor yang harus dikelola kan tadi ya. Nah, memang tidak semua perusahaan bisa ya, tidak semua perusahaan bisa. Ya banyak faktor budaya, faktor kepemimpinan, bagaimana juga biasanya kalau perusahaan yang lincah mempunyai agile strategi itu adalah mereka membentuk tim-tim kecil yang mempersiapkan misalnya men-launching produk-produk baru dan sebagainya. Jadi struktur organisasinya harus menyesuaikan dengan itu. Kalau kita belajar di teori organisasi itu ada yang namanya ada struktur yang organik, ada yang mekanik. Nah, tentunya dalam penerapan Agile ini tentunya diharapkan adalah strategi yang sifatnya organik. Jadi lebih banyak ada pembentukan tim-tim kerja lintas
lintas departemen, lintas fungsional, sehingga itu membuat kelincahan dalam bergerak bagi sebuah perusahaan. Ya, jadi memang kalau itu tidak disiapkan di dalam struktur organisasi, maka itu tidak akan perusahaan akan sulit untuk menerapkan agility-nya itu tadi. Saya kira begitu dari pertanyaan yang pertama tadi. Yang kedua tadi tentang Scrum. Oh, Scrum, Pak. Iya, saya kira Dari kecil apa tidak? betul. Scrum semacam aplikasi ya yang membantu perusahaan untuk ini ya. Jadi akan sangat membantu saya kira penerapan itu. Scrum itu aplikasi yang digunakan untuk perusahaan itu bisa menjadi lincah ya. Kemudahan dalam menerapkan strategic agility. Ya, itu sejenis aplikasi saya kira ya, Scrum ya. Ya, tentu itu bisa bagus digunakan, tapi tentu saja tadi ada prasyarat kondisi organisasi yang harus dipenuhi dulu. Kalau tidak dipenuhi kan sulit juga. Walaupun dibantu aplikasi itu tidak akan mudah juga. Saya kira begitu, Pak Slamet. Oke, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Jadi dari Mustika menanyakan bagaimana Pak seandainya kepemimpinannya menolak dan tidak adaptif terhadap agile di dalam satu organisasi bisnis. Nah ini, padahal tadi satu syarat ya Pak ya, syaratnya leadership. Ya kan? itu, ya tentunya tidak bisa kalau perusahaannya kalau pemimpinnya itu bersifat rigid ya, kaku, kata orang itu status quo Pak ya. Status quo, dia tidak mau melakukan perubahan ya, ini sulit sekali. Sangat sulit saya kira ya, pimpinan perusahaan yang demikian, tetapi ya itu tadi konsekuensinya mereka juga akan bisa kalah dalam persaingan bisnis kan begitu. Misalnya kekakuan yang kita lihat dulu perusahaan Nokia kan, tidak mengikuti perubahan teknologi di dalam komunikasi, sehingga mereka akhirnya kan kolaps ya perusahaannya kan, karena kalah bersaing tadi ya, karena tidak cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terjadi secara lingkungan. Ya, pimpinannya mestinya harus cepat mengambil, harus bersifat antisipatif ke depan begitu. Mungkin begitu Pak, selamat. Iya, kalau bisnis memang harus begitu. Iya Pak. Jadi memang nanti kalau yang sudah semester 2, semester 3, saya pernah memberikan pengetahuan tentang salah satu pilihan strategi kombinasi, itu lebih dinamis kan. Jadi ada strategi itu dikombinasi dengan middle term, itu bisa dirubah-rubah agar agile tadi. Tapi struktur semua resource harus mengikuti perubahan pola strategi. Iya. Harus mengikuti semuanya Pak. Masuk leadership, struktur organisasi, manajemen, resource allocation, dan semuanya harus mengikuti. Betul. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, ayo kawan-kawan, ini menarik, luar biasa, karena pengetahuan baru bagi kita, kelanjutan dari strategi. Iya Pak, karena banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang yang mengadopsi ini Pak untuk menerapkan agility ini, karena itu dianggap hal yang sangat penting zaman sekarang ini dengan kondisi lingkungan bisnis yang sulit diprediksi. Betul Pak, ya. Izin bertanya Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya Pak, kalau di perusahaan yang bergerak di bidang bisnis kan memang enak kita menerapkan agility strategik ini. Tapi kalau seperti halnya saya yang berkecimpung di dunia pemerintahan ini Pak, gimana caranya nih Pak agar bisa di pemerintahan ya. Terima kasih Pak. Oke ya, jadi saya kira konsep agility ini bisa saja tidak hanya di organisasi bisnis ya, bisa saja juga dilakukan di misalnya organisasi pemerintahan, organisasi non-profit ya. Saya kira bisa Pak. Jadi kan lingkungan organisasi pemerintahan itu kan berubah-ubah juga. Ya, sekarang misalnya ada undang-undang cipta kerja, kan itu perubahan
di aturan-aturan hukum, kebijakan pemerintah. Nah, itu juga membuat tentunya sebuah organisasi, misalnya saja Dinas Tenaga Kerja harus siap juga untuk mendukung untuk penyesuaian peraturan baru itu ya. Bagaimana mengawasi perusahaan-perusahaan dan juga menata hubungan antara serikat pekerja dengan perusahaan-perusahaan, perjanjian kerja dan sebagainya, tentu juga memerlukan penyesuaian itu, Pak. Jadi saya kira perubahan lingkungan itu tidak hanya dirasakan oleh organisasi bisnis, tapi juga bisa oleh organisasi pemerintahan dan non-profit lainnya. Begitu mungkin ya, Pak ya. Oke, mungkin gini, jadi kalau organisasi publik, ya, ini ada salah satu karakter, Pak, yang tidak bisa selama ini susah diubah, itu adalah karakter status quo, Pak. Betul. Organisasi publik itu karakternya adalah karakter status quo. Aku masih seperti yang dulu. Nah, itu. Makanya kalau ada perubahan itu tidak mudah beradaptasi karena sudah keenakan, Pak, berada di comfort zone, zone ya. Ini karakter organisasi publik. Yang kedua, karakternya adalah kecenderungannya dia resisten, Pak ya. Resisten dan statis. Ini problem yang kedua, karakter organisasi publik. Nah, untuk itu maka perubahan dinamisasi eksternal environment, jadi lingkungan eksternalnya tidak mudah diadaptasi. Ini problem. Contohnya perubahan teknologi. Makanya begitu bisnis sudah jalan, publiknya masih gagap kan? Ya karena aku masih suka seperti yang dulu. Nah, nanti belajar di semester ini akan belajar sama saya tentang manajemen dan organisasi. Karena banyak tadi yang mempengaruhi, Pak, ada budayanya kan, budaya organisasinya, seperti itu. Makanya konsep reformasi birokrasi agak gagal toh, Pak, ini. Karena ya tadi. Betul, Pak. Aku masih seperti yang dulu tadi itu. Pak, selamat Pak Zaki. Silakan. Ya, mungkin izin memberikan pandangan juga, Pak. Silakan. Mungkin kalau misalnya untuk di teman-teman di PNS di Bengkulu atau yang memang di publik, seperti halnya kayaknya sih nggak terlalu berbeda dengan tempat kerja NGO, Pak ya. Artinya kan setiap di NGO itu kan ada target program, terus proposal, bagaimana progres setiap kegiatan. Artinya kan sebenarnya teman-teman di PNS pun mungkin bersaing dengan daerah-daerah lain untuk mendapatkan dana program semenarik mungkin, persaingan program, bagaimana serapan dananya, untuk menarik dana di pusat, untuk dieksekusi di daerah. Artinya kan itu kan juga rivalitas, Pak, antara Bengkulu misalnya dengan Palembang, dengan Lampung. Nah mungkin memang arahnya ke sana. Kalau kita lihat sekarang kan di Bengkulu ya memang kurang gitu program-program, dan itu mungkin faktor dari usulan program yang kita ajukan ke kementerian atau di pusat, sehingga ya memang nggak di situ sebenarnya bentuk persaingannya kalau saya lihat, Pak. Iya, betul sekali. Teman-teman di swasta gitu. Iya, ini terima kasih sekali ini pendapatnya ini, betul sekali. Jadi memang setiap daerah juga mestinya kan memperebutkan dana ya, terutama dana dari pemerintah pusat ya. Itu juga persaingan ya. Jadi harusnya memang budaya bersaing itu juga harus ditumbuhkan kan gitu ya. Jadi harus menghindari status quo tadi yang dibilang Pak Slamet tadi. Ini memang tidak mudah merubah culture itu di pemerintahan ya. Itu masalahnya. Begitu mungkin ya Pak Slamet ya. Betul. Ya memang ada competitiveness, tapi competitiveness-nya itu sangat kaku dan normatif. Artinya competitiveness yang tidak diimbangi dengan capability-nya. Nah, capability mesti harus responsif terhadap perubahan lingkungan. Betul, ya kan? betul, Pak. Begitu. Nah, ini kompetitifnya itu kompetitif normatif itu ya pokoknya yang dilakukan. Contohnya programnya pun tidak program yang antisipatif perubahan lingkungan. Nah, ini makanya kadang-kadang kalah terus ini. Nah, betul. Ada organisasi-organisasi publik yang yang mampu men-challenge lingkungan. Jadi tantangannya dimasukkan gitu. Ya, ini memang problem-problem di organisasi secara umum, organisasi publik itu terutama di Indonesia itu masih
statis dalam mengadaptasi lingkungan. Betul, Dan betul. kecenderungannya adalah ya tadi masih status quo dan sentralistik. Ini problem yang besar yang kita bedah setiap Iya, kali saya iya. diskusi tentang manajemen dan organisasi, terutama Karena organisasi. ASN kita tuh masih perlu diberdayakan loh. Nah itu ya. Empowerment-nya kurang Eh, ditingkatkan gitu. Karena seperti membuat perencanaan strategis saja kan sering tidak benar gitu. Sehingga Kompas toh, Pak. iya copy paste itu, Pak. Jadi bukan didasari oleh kreativitas inovasi untuk Itu. mengembangkan daerahnya yang lebih baik. Iya. Betul Pak Slamet. Copy paste kebanyakan. Copy paste. Masih ada yang ditanyakan, ayo kawan-kawan. Silakan. Halo. Pak, izin Oh bertanya. silakan. Siapa ya? Oh silakan ya. Ya. Tadi mungkin berhubungan dengan apa yang Pak Slamet katakan di awal tadi tentang ada pesawat di Thailand itu saya juga pernah baca dan pernah melihat. Jadi pesawat di Thailand itu Thai Airways namanya. Ya. Ya. Jadi mereka beralih fungsi Kuliner. bisnisnya menjadi gorengan. Nah, Ya kuliner ya. apakah strategi agility itu kan ada unsur ide inovatif ya Pak? Dan ide inovatif itu jika kita terapkan di katakanlah yang dikatakan Pak Samadi perusahaan pesawat atau penerbangan. Nah, itu bagaimana core bisnis dari perusahaan tersebut? Apakah itu tidak melenceng dari core bisnis mereka atau seperti apa? Apakah memang strategi agility itu tidak mengedepankan core bisnis? Baik. Yang penting kasarnya yang penting barangnya laku, yang penting barangnya laris atau yang penting dapat uang atau dan lain sebagainya, Pak. Jadi apakah memang seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, saya kira tidak begitu ya. Jadi memang juga strategi perubahan strategi itu juga harusnya didasari oleh sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan ya. Jadi kalau di dalam manajemen strategik itu kan ada istilah resources based view ya. Jadi keunggulan bersaing sebuah perusahaan itu harusnya dibangun dari sumber daya yang dimiliki sendiri, kapabilitas itu artinya kemampuan mengelola aktivitas-aktivitas tertentu di dalam bisnis ya. Maka harusnya strategi-strategi itu kalaupun berubah harusnya berbasis tetap pada sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan itu. Seperti di perusahaan Garuda tadi ya. Di perusahaan Garuda tadi kan memang mereka kompetensinya kapabilitasnya kan kemampuan di dalam transportasi udara dan sebagainya ya. Sehingga ketika banyak fokus ke kargo saya kira tidak masalah karena masih ada sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki yang sesuai dengan yang sudah ada dimiliki ya. Jadi seharusnya tentunya sebuah perusahaan harus tetap berbasis pada resources dan capability yang dimiliki oleh perusahaan itu. Saya kira begitu, Mas. Oke, jadi gini, di Thai Air itu kan ada kayak kalau di Indonesia Garuda memiliki anak perusahaan catering. Nah, Garuda gitu. untuk foodnya kan cateringnya itu milik Garuda itu. Nah, yang dia berkembangkan karena ini transportasinya dex lain, jadi turun, makanya yang dia eksplorasi, yang dia munculkan menjadi keunggulan kompetitifnya adalah di cateringnya. Apa? Dia membuat gorengan khas Thailand. Iya. Nah, ini dia kembangkan. Tetap itu bagian dari resource-nya Thai Air. Betul, sudah. Nah, itu maksudnya untuk mengembangkan tetap berbasis kepada yang bisnis existing. Yang ada anak perusahaannya, Pak ya? Anak perusahaan. Ya, anak perusahaan, ya. Cateringnya. Garuda kan punya Betul. catering. Nah, itu seperti itu. Yang berkembang sekarang cateringnya, karena kalau mengandalkan transportasinya, dia collab. Nah, kalau Garuda sekarang yang dieksplorasi kargo. Nggak mungkin, kemungkinan di depan juga cateringnya akan ngikut kan gitu. Mungkin bisa jadi Pak, bisa jadi ya. Nah, bisa jadi makanan khas Indonesia, mungkin yang sudah yang dieksplorasi, dan seperti itu kira-kira. Nah, untuk Thai Air itu seperti itu, ya. Ya, soalnya kemarin saya lihat di berita itu, jadi mereka tuh jualannya di pinggir di jalan-jalan. Ya. Jadi
Kalau saya lihat tuh 2 jam mereka baru buka aja itu sudah ludes habis ini ya. Terus saya lihat kalau dikonfirmasi dari perusahaan Thai Airways tuh mereka berjualan seperti itu untuk menutupi neraca keuangan mereka. Ya, Jadi karena untuk membayar utang dengan basis pada resource yang dia miliki, yaitu dari basis catering. Supaya tetap survive ya. Paling tidak mempertahankan hidupnya Pak. Bukan transportasinya, tapi bisnisnya dari perusahaan cateringnya. Aktivitas catering yang menjadi strategi waktu itu pelengkap ya. Betul. Di bisnis transportasinya. Iya, paham bisa ya? jadi. Jadi memang namanya bisnis konglomerasi harus begitu. Jadi satu bangkrut, untuk menutup harus pakai yang lain. Makanya kalau bisnis harus memiliki multiple bisnis, jangan single bisnis. Mabuk. Nah, di kondisi agile ini memang yang bagus memiliki bisnis yang sifatnya multiple bisnis. Jadi saling nutup, satu lemah. Betul Pak, betul. Perusahaan multi bisnis ya. Multiple bisnis ya. Betul. Terima kasih Pak. Terjawab ya, silakan yang lain. Sudah nggak ada? Luar biasa, memang ini pengetahuan yang baru. Jadi nanti semua kita harus belajar. Yang di entry point oleh Pak Dr. Jayadi ini, kita harus belajar kekinian, bagaimana pengaruh perubahan lingkungan terhadap hidup mati kita agar kita sustain. Baik di sektor bisnis maupun sektor publik maupun sektor individu. Nah, ini luar biasa. Kita pun individu harus menyesuaikan ya Pak. Menyesuaikan kesehatan, menyesuaikan pola kerja, menyesuaikan macam-macam. Supaya bisa bertahan Pak ya. Dalam kondisi pandemi Pak ini. Jayadi, terima kasih atas materi yang disampaikan yang luar biasa ini. Sama-sama Pak, selamat. Kita akan ketemu lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa. Kawan-kawan, kami informasikan bahwa Pak Dr. Jayadi ini adalah sudah bergabung dengan MM Unip, sekarang menjadi joint advisor, jadi joint pembimbing. Beliau juga membimbing beberapa mahasiswa MM Unip yang akan menyelesaikan tesisnya. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Jayadi. Sama-sama Pak Slamet. Terima kasih atas kepercayaannya. Kita bisa saling sharing kerjasama antar program MM kita ini. Begitu, Pak, supaya kita kata dalam tempurung. Sama-sama Pak ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Jayadi. Kita ketemu lagi insya Allah ke depan. Dan selanjutnya kepada mahasiswa, nanti ada informasi dari Bu Me. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Jayadi. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya Bu Me. Salam untuk kawan-kawan dan untuk silakan. Ya Bu Me, silakan. Ya, Pak Jakyadi, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Bu. Iya, nanti mahasiswa yang menjadi bimbingan Bapak akan mengkontak Bapak untuk menyelesaikan administrasi ya Pak. Siap Bu, siap. Oke, makasih banyak Pak Jakyadi. Sama-sama Bu Me. Ya. Saya berharap juga Bu Me nanti juga bisa Pak Slamet, Pak Bu Me juga bisa sharing di tempat kami nanti. Ya, terima kasih. Ya, apalagi kalau nggak pandemi ini bisa datang Pak, saling berkunjung gitu. Betul. Sayang sekali masih Pak ya, nanti mudah-mudahan tahun depan ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, Bapak boleh meninggalkan ruangan Bapak. Baik. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sebentar, ini belum deh kayaknya. Bisa di-live aja Mas. Sudah ya. Jaka. Masih. Ya Bu, jangan lagi di bawah Bu. Siapa ini? Ini Gary ya? Iya Bu. Gary, yang Pak Jakyadi itu belum keluar ya? Sebentar Bu. Bapak Ibu sekalian, yang semester 1 dengan semester 3 silakan tinggal di Zoom ini, yang lain boleh meninggalkan ruangan.